Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengulas sebuah kejadian yang dialami oleh narasumber kita yang pernah ingin melakukan sebuah pesugihan. Ya, maka dari itu sekarang kita langsung tanya-tanya ke beliau bagaimana kejadiannya. Selamat malam Ustaz. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kejadian tersebut? Kejadian waktu itu, ya sebelumnya saya minta maaf. Barangkali ada kata yang tidak terkenang di hati saudara-saudara saya. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kejadian waktu itu sekitar tahun 98. Waktu itu saya usahanya gagal dan selalu gagal. Usaha saya di Jakarta jadi tukang nasi goreng keliling. Gitu. Berarti masih bujangan waktu itu? Oh, bukan masih bujangan lagi, walaupun sudah tua juga masih bujangan. Orang saya nikah aja udah umur berapa? Umur 35 tahun. Usaha saya itu selalu gagal karena saya ingin membantu orang tua, karena orang tua saya itu janda, bahkan masih punya adik 2, adik saya. Di waktu itu kayak ekonomi yang nopang Mas Tony gitu. Ya hanya membantu lah, hanya membantu. Tapi karena usaha saya jarang bawa duit, jadi pikiran saya itu selalu gimana lah, Gelap gitu ya? gelap. Waktu itu memang ya bukan gelap lagi, ya karena serba kekurangan ya. Aku punya pikiran seperti itu dan berpikir mencari orang tua yang bisa menuntun saya. Setelah ketemu orang tua tersebut, aku minta dan dikasih amalan. Amalan tersebut berjudul Blorong. Nyi Blorong judulnya. Itu amalan saya yang aku jalani waktu itu. Berarti memang dari awal datang ke orang tersebut Mas Tony minta itu ya, minta Ya, menjelaskan ingin ingin jadi kaya. orang kaya lah. Iya, ingin jadi orang sukses. Tapi ternyata dikasihnya seperti itu. Ya, karena aku orang lagi gelap, aku jalani. Aku pelajari sedikit demi sedikit, aku pelajari ilmu tersebut. Setelah sudah masuk ke hati, aku sudah bisa, di hati sudah bisa ngomong, sudah bisa membaca, Udah hafal lah, udah kalau hafal. udah hafal. Itu saya jalani dengan bertapa. Itu bertapanya di mana? Di dalam kamar, nggak kemana-mana. Oh, berarti tidak kayak yang misalkan ke gua apa gitu, ke tempat yang Enggak, di itu kan yang lain. ini memang itu tempat buat pesugihan gitu. Nah, itu kan lain lagi. Kalau itu kan lewat kunci, lewat pakucen. Kalau saya enggak, dari ilmu. Kalau saya enggak dari ilmu, Nah, setelah itu memang persyaratannya juga banyak banget, Mas. Itu ya, banyak ritual-ritual yang Ya,
jalani. Iya, banyak ritual-ritual yang saya beli, kayak semacam sesajinya aja gampangannya sepasar gitu. Berarti kan sedikit-sedikit kayak sepasar larangan itu dibeli semua. Berarti apa, jajanan apa gitu Ya, dari bahan makanan sampai kayak yang buat bikin liwet itu apa namanya? Kendi yang terbuat dari tanah itu juga saya beli. Yang nggak beli itu beras, karena mungkin orang tua saya udah nyimpan beras. Yang buat liwet aja kayunya juga kayu khusus, nggak sembarangan kayu. Yang buat bikin nasi, nggak kayak sekarang kan pakai kompor, bukan nggak. Berarti harus pakai kayu itu. Iya, pakai tungku. Nah, setelah itu saya jalani berpuasa, bertapa di kamar, sesaji komplit, ada tampak, ada tampak Yang itu ya, yang pakai bambu itu loh, yang buat nampi beras ya. Nah, terus itu apa namanya, tikar yang terbuat dari apa tuh, rumput apa itu namanya ya, itu yang dari rotan mungkin ya. Ya. Terus kain kafan, ya Ada kain kafannya juga. ada kain kafan, jadi di bawah itu tampak, terus atasnya itu tikar, terus atasnya itu kain kafan, dan sekelilingnya itu berarti sesaji. Nah, sesudah itu kain kafan itu ditaburi bunga setaman, karena di pasar nggak adanya bunga seperti 7 rupa. Saya cari di pekarangan, di sawah, saya ketemunya adanya bunga apa. Berarti bunga apapun diambil. Itu taburkan di atas kain kafan itu. Kain kafannya juga cukup untuk membungkus satu mayat, berarti sekitar 7 meteran lah ya. Itu banyak. Nah, setelah itu saya sudah komplit, itu saya menjalani mulai dari hari Rabu Pon sebagai Jumat Kliwon, itu saya jalan. Saya duduk di tengah-tengah itu, dan di depannya itu ada lentera. Itu selama menjalani itu Ibu Mas Tony tahu kan? Tahu, cuman saya nggak ngomong bahwa saya menjalani seperti ini mencari kekayaan, enggak. Cuman saya mau berpuasa, karena belanja tersebut itu saya beli sendiri, nggak nyuruh orang tua, enggak. Cuma dia tahu buat apa kamu tuh belanja seperti itu. Saya rahasiakan, cuman saya mau berpuasa, Mak. Saya minta doanya, itu doa. Bilangnya ingin berpuasa doang. Ya, terus tolong Mak, jangan diganggu selama 3 hari 3 malam. Jangan sampai ketuk pintu, jangan sampai buka pintu. Berarti selama 3 hari 3 malam itu Mas Tony nggak keluar kemana-mana? Enggak. Tapi ya nggak kemana-mana, tapi di lalar itu nggak bisa, nggak kebelet apa, enggak. Nggak merasa angin Kencing apa pengennya itu enggak ada rasa seperti itu. Itu padahal ya nggak tahu sih ya, mungkin waktu itu sebenarnya ditakdirkan ya, mungkin ya, karena diterima sih ya. Setelah hari pertama itu hari Selasa Rabu Pon, saya memanggil sampai mulai dari jam 6 sampai jam 6 lagi itu saya memanggil, tapi nyatanya nggak datang sehari
Itu hari pertama. Setelah hari kedua, ya karena ke atap rumah gentengnya saya buka 3. Jadi sebelum melakukan itu udah membuka atap itu. Iya, sudah saya buka. Setelah hari kedua dia datang, tapi bukan bentuk manusia, bentuknya ular, dan atas turun. Setelah dia turun, dia tuh saya kira mau mangsa saya, ternyata enggak. Dia itu cuma berputar-putar muterin sesaji tersebut, mungkin ngelilingin sesaji tersebut mungkin selama berarti 3 kali putaran. Sesudah 3 kali putaran, dia itu melilit saya. Ya gampangannya kalau saya dimakan sama ular itu ya seperti saya makan pisang. Saking gedenya. Iya, saking gede. Tapi selama dililit ular itu nggak merasakan sakit atau gimana? Tidak, itu malah rasanya dingin. Jadi nggak ada rasa apa-apa, rasanya cuma dingin. Tapi ular itu nggak ngomong apa-apa, cuman melilit doang dan melihatin saya. Setelah melilit saya, dia pergi kembali ke atas lagi, nggak lewat ke depan pintu atau gimana, enggak, kembalinya ke atas lagi, keluar. Mungkin itu mengecek itu ya sesaji itu mungkin apa? Ya bisa juga Komplit apa enggak? Gitu. Ya mungkin begitu, mungkin sesajinya itu komplit apa enggak, mungkin ya kesukaannya dia tuh ada apa enggak. Karena sesaji juga itu sih ya ada, ya jadi ada semacam daging ada yang mentah ada yang matang, kayak telur ada yang mentah ada yang matang, ada yang bulat ada yang di dadar gitu ya, telurnya. Terus setelah hari ketiga, itu berarti hari Jumat Kliwon, sekitar jam 12:30 itu, waktu itu di bulan Suruh. Aku jalan, dia datang naik kereta. Sebelum dia turun, saya cuma mendengar itunya aja, kayak suara bunyi kudanya apa, tuprak, kan begitu. Masa kok turunnya dari atas ke bumi? Dan saya bingung. Tapi sebelum beliau datang itu apa ada perasaan apa gitu, ada kejadian? Kalau perasaan takut saya nggak ada, karena mungkin saya sudah tekad ya. Kalau kejadian itu ada sebelum dia datang. Itu sebelum dia datang itu apa, hujan badai, hujan gede banget, apa itu petir, angin, pokoknya kalau dibilang takut ya takut, tapi mungkin karena saya udah nekat ingin ketemu. Setelah dia datang, orang waktu itu saya juga semuanya itu basah, perasaan saya itu basah. Tapi setelah dia datang tuh enggak, kembali lagi kayak semula. Setelah sampai? Ya, setelah sampai ke depan saya, turun dari atas, tahu ada tangganya, nggak tahu dari mana itu tangga, kayak di film. Ya orangnya cantik, Untuk pakaiannya juga. pakaiannya ya namanya pakaian keraton gimana sih ya, mungkin Mas tahu lah pakaian keraton kayak apa.
Yang saya kenalin itu pakainya baju apa tuh namanya, kain liris kayak semacam itu, lirik putih. Nah dia tanya sama saya, dia menyapa saya, ada apa Tony, kamu memanggil saya? Berarti setelah sampai itu langsung mengenal Mas Tony. Ya kan di situnya kan di kalimat tersebut kan sudah diperkenalkan dulu. Dari saya mandinya, dari mulai mandi pokoknya itu saya sudah kenalkan, diperkenalkan sama dia. Dalam kalimat tersebut. Iya, di dalam kalimat tersebut dia bertanya seperti itu, ada apa kamu memanggil saya? Dan aku jawab, aku memanggil Nyai, aku minta hartanya sedikit buat di dunia ini, buat membantu orang tua. Dan dia bilang begini, dan kamu sanggup permintaan saya? Saya belum menjawab, saya diam. Kamu sanggup enggak saya minta imbalan sama kamu? Aku diam, karena aku belum tahu imbalannya apa yang ditunjuk sama dia. Yang diminta sama dia itu apa imbalannya? Saya diam. Nah, karena aku diam, lalu saya diajak, kamu ikut saya bentar, tapi nanti saya diantar ke sini lagi ya Nyi. Ya, saya janji nanti saya kembali ke sini. Kamu ikut saya. Aku ikut. Aku digandeng. Aku dinaikkan kereta berdua, sama bertiga berarti sama supirnya, sama kusir kereta kencana. Iya. Setelah itu, tapi tiba-tiba kok saya sudah padahal aku kan naik kereta tadinya, aku tahu-tahu sudah di dalam, itu gimana? Berarti nggak kerasa perjalanannya. Nah, nggak terasa jalannya turunnya kemana gitu, enggak. Tahu-tahu udah sampai di istananya. Iya, tahu-tahu sudah di istananya. Tapi istana itu nggak bentuk kayak rumah atau istana-istana yang ada di dunia, enggak. Yang kayak di Iya. di film-film gitu ya. Iya, enggak. Itu bentuknya kayak bulat ya. Tapi atas bawah dinding itu semuanya berlapis emas. Nah, setelah dia menggandeng saya diajak ke sana, diajak ke sini, keliling-keliling di keraton itu. Pas di belakang saya suruh lihat ke belakang. Coba kamu lihat ke belakang. Pas saya lihat belakang, di belakang saya itu orang banyak banget dan kebun itu luas banget, dan luas, benar-benar luas. Orang itu di situ pada kerja semua, nggak ada orang yang bengong, paling itu. Berarti kayak di kehidupan nyata di. Iya. Ya. Emang perasaan saya juga nyata. Perasaan saya juga nyata. Karena saya kerjanya seperti itu. Ada yang ngangkul, ada yang nanam padi. Ya sepokoknya seperti kayak di dunia ini, kayak di dunia nyata. Cuman perbedaannya di sana itu nggak terang banget kayak di dunia nyata. Jadi yang saya lihat itu tidak ada matahari. Kenapa bisa terang? Nggak ada bulan. Gitu. Berarti nggak ada matahari, nggak ada bulan, tapi terang. Terang, iya. Nah setelah itu setelah melihat orang-orang tersebut, ada anak kecil
di bawah jembatan, tapi dia itu memegangi jembatan. Jembatan itu terbuat dari bambu, selalu memegang begini. Dia minta tolong sama saya, "Mas, tolongin aku dong, Mas, tolongin aku dong," sampai 3 kali. Tapi saya nggak bisa ngomong sama dia. Berarti Mas Tony itu dengan orang-orang tersebut itu nggak bisa berinteraksi. Nggak bisa ngomong. Tapi saya samanya itu bisa ngomong. Nah, setelah sudah melihat itu orang-orang itu, aku udah ajak pulang. "Bagaimana Mas Tony?" Dia bilang begitu. Saya diam. "Ayo pulang." Saya digandeng terus sampai dibawa dinaikin kereta lagi. Tapi keluarnya juga saya keluar dari apa itu namanya istana itu, saya nggak tahu keluarnya kemana. Nggak tahu pintunya ya. Nggak tahu pintunya. Tahu-tahu sudah di kereta. Tahu-tahu sudah di atas kereta. Saya diajak pulang, dibawa pulang. Setelah pulang, nyampe ke rumah, itu baru saya dilepas. Berarti selama perjalanan dari mulai dibawa sampai pulang lagi itu Nggak digandeng dilepas. terus. Enggak, iya digandeng terus. Kemungkinan kalau nggak digandeng, kemungkinan kalau saya dilepas mungkin nggak pulang ya. Mungkin nggak pulang karena ya mungkin ya apa itu namanya, ini kan wadah, berarti yang dibawa itu halusnya, atau kalau orang ini tuh rohnya gitu, mungkin seperti itu. Tapi perasaan saya itu nyata seperti itu. Berarti kayak orang semacam orang roh kusukmo gitu. Ya begitu. Setelah nyampe ke rumah, Nyai ngomong lagi sama saya, "Kamu sanggup?" Dia bilang, saya belum jawab. Lah dia saya akan kayak orang marah gitu lah ngomongnya. "Kamu sanggup enggak saya minta imbalan sama kamu karena kamu minta harta dari saya? Saya minta imbalan itu. Pas saya lihat, itu orang tua saya lagi tidur. Nah itu baru saya jawab, saya nggak sanggup kalau Nyai minta imbalan orang tua saya. Nah, lalu mau imbalannya pakai apa? Pakai kamu? Nggak mungkin karena kamu masih bujang." Dia bilang seperti itu. "Kalau emang kamu tidak sanggup ya sudah." Dia bilang seperti itu. Bahkan dia itu nasihatin saya. Mungkin dia juga mendengarkan saya lagi cerita seperti ini. Ini cerita yang nyata. Ini cerita diri saya sendiri, menceritakan diri saya sendiri yang pernah aku jalani. Karena aku tidak sanggup Nyai minta imbalan orang tua saya, dia ngomong sama saya, "Kamu yang sabar, kamu yang rajin bekerja, carilah rezeki yang keluar dari keringat. Mungkin Allah itu belum ngasih rezeki yang gede sama kamu. Kamu yang kuat." Berarti sempat diberi nasihat juga Iya. sama beliau. Ya mungkin karena dia juga menyebut Allah, mungkin ya termasuk dia itu orang taat sama Allah. Cuma mungkin manusianya aja yang Ya mungkin manusianya aja yang pada serakah atau murka karena pingin uang banyak gak mau kerja, seperti itu. Itu kemungkinan. Itu menurut saya, tapi nggak tahu menurut orang lainnya. Ini maaf saja. Yang aku ceritakan itu diri saya sendiri, bukan siapa-siapa.
Setelah dia menasihatin saya, dia mau pergi ngomong sama saya seperti ini. Ya sudah, saya mau pulang. Suatu saat kalau emang kamu butuh aku, kamu memanggil aku pasti datang. Itu. Tapi sampai sekarang memang nggak pernah ketemu di mimpi apa gimana? Enggak. Berarti Nggak memang kalau memang dipanggil saja ya, Iya. beliau mau datang. Kemungkinan kalau saya mau jadi orang jahat apa, kemungkinan saya dipanggil lagi pastikan datang. Tapi harus melakukan ritual-ritual yang Ya seperti itu, harus melakukan ritual dan berpuasa lagi. Nah, begitu. Jadi sebenarnya juga beliau juga orang baik makanya. Ya Makanya seperti itu. sebelum beliau pergi juga memberi nasihat yang bagus juga kepada sampean. Emang dia orang baik kok. Dia orang baik. Cuma Bukan kadang orang jahat. ya kadang persepsi orang kan ya kayak seperti inilah, bahwa beliau itu seperti ini memang karena manusianya ya berarti. Ya karena manusianya, karena manusia itu kan ya nggak ada cukupnya sih sebenarnya. Nggak ada cukupnya kalau manusia itu punya ini pengen ini, punya itu pengen itu. Bahkan dia juga ngomong sama saya seperti itu, kamu harus sabar, mungkin Allah belum ngasih rezeki yang gede sama kamu yang sabar, kamu harus meminta dan meminta. Dia bilang begitu. Sampai sekarang pun saya masih ingat, bahkan saya sering saya utarakan kata-kata ini sama anak-anak saya, sama anak saya, Supaya tidak melakukan seperti itu dan jangan sampai gelap hati. Karena apa? Orang kalau sudah gelap hati itu sudah gelap segala-galanya. seperti itu kejadiannya Mas Doni ya. Iya. Ya sangat bermanfaat lah bagi kita yang belum pernah mengalami kejadian seperti itu, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua supaya lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, cukup sekian cerita kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata kami dalam berucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.